Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul latihan teater. Saya Fauzil Azim sebagai moderator. Saya Farba Putri sebagai pembuat memet. Saya Kadin Laura sebagai resume. Saya Fadilsyah sebagai editing. Berikut hasil dari presentasi kami. Materi yang pertama adalah teknik olah tubuh. Setiap orang memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda. Ada tubuh yang berbentuk tipis, kekar, persegi, dan sebagainya. Ada yang beranggapan bahwa orang yang bertubuh ramping lebih lentur daripada orang yang bertubuh gemuk. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Bisa saja orang yang bertubuh gemuk lebih lentur daripada orang yang bertubuh ramping. Teknik olah tubuh terbagi dua. Yang pertama, latihan olahraga fisik. Latihan olahraga fisik ini bertujuan untuk melatih kekuatan dan kelenturan serta daya tahan tubuh dari koordinasi gerak tubuh. Latihan ini bisa dimulai dari bagian wajah untuk melatih mimik wajah. Kemudian latihlah gerakan tangan supaya luas, seperti latihan menari. Selanjutnya, teruskan latihan ke arah tubuh dan bagian kaki. Yang kedua bagiannya adalah latihan rangkaian gerakan. Latihan gerakan yang ditentukan sesuai permintaan. Jenis latihan ini lebih spesifik. Contohnya latihan gerakan lemah gemulai, posisi tubuh ketika terkejut atau mengekspresikan kebahagiaan, posisi tubuh jika marah, dan sebagainya. Yang kedua adalah olah suara atau vokal. Suara adalah unsur yang sangat penting dalam berteater. Suara atau vokal yang baik akan mampu mengekspresikan karakter tokoh yang dimainkan. Jenis suara tiap orang berbeda-beda. Tetapi di dalam teater dituntut untuk bisa menirukan suara sesuai tokoh yang diperankan. Berolah suara tidak hanya terbatas pada jenis karakter tertentu. Misalnya, suara berat, suara ringan, halus, mendesah, berteriak, melenguh, menangis, dan membentuk saja. Akan tetapi, berolah suara dalam teater lebih kompleks lagi. Olah pikir. Vokal sebagai salah satu media pengungkapan ekspresi aktor merupakan media penyampai informasi melalui dialog. Informasi tentang alur cerita, setting peristiwa, karakter tokoh, emosi, kondisi, usia tokoh, dan lainnya. Dan hendaknya tersampaikan secara jelas melalui keterampilan pemeran dalam menyampaikan dialog. Vokal dan speech amatlah penting di dalam sebuah pementasan sebuah drama, karena merupakan bagian dari isyarat ataupun simbol. Ada kalimat emosional untuk menyatakan perasaan, dan ada pula kata-kata yang dapat digunakan sebagai senjata mencapai kekuatan. Tujuan latihan speech ada 5. 1. Menyalurkan kata-kata kepada penonton. 2. Memberikan arti khusus pada kata-kata tertentu melalui modulasi suara. 3. Memuat informasi tentang sifat dan perasaan pemeran, misal tentang umur, kedudukan sosial, jabatan, kegembiraan, putus asa, dan kemarahan. 4. Mengendalikan perasaan penonton. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang latihan speech dan stimulasi atas suara. Yang pertama, diksi. Ucapan lafal menentukan suara yang harus digunakan. Diksi, lagu atau gaya berkata memberi kualitas kejelasan suara dari sebuah kata yang diucapkan. Latihlah agar dapat membedakan antara huruf P dengan B, T dengan D, K dengan K, K dengan G. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas. Pada artikulasi ini ditemukan beberapa sebab yang menyebabkan kurang baiknya artikulasi, yaitu cacat artikulasi alam. Biasanya dialami oleh orang yang berbicara gagap atau orang yang cadel suatu huruf. Yang ketiga, memuncak. Bila 2 pemain atau lebih harus membangun reka-rekaan yang disebut topping, maka tiap pemain berkata pada satu titik tinggi dalam volume.
jarak, dan sebagainya dari kata terakhir pemain sebelumnya. 5. Pembentukan suara. Seorang aktor juga harus bisa mengolah beberapa warna vokal sesuai tuntutan skenario, seperti menaikkan dan menurunkan volume suara, meninggikan dan merendahkan frekuensi nada bicara, mengatur tempo pengucapan, mengatur tekstur suara. Yang keenam, simulasi dan suara. Setiap aktor memilih teks untuk membacanya. Setelah latihan selesai, maka dilakukan hanya dengan 4 orang. 1 orang di tengah-tengah. Suara dilatih secara berurutan. Yang pertama, suara kepala. Kedua, suara mulut. Ketiga, suara osipal. Yang keempat, suara dada. Yang kelima, suara perut. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum. Latihan macan. Latihan ini untuk membuat si aktor secara penuh tampil dan dalam waktu yang bersamaan menyusun suara parau dalam akting. Salah seorang memainkan seekor macan yang sedang menyerang mangsanya. Yang lain bereaksi meraung seperti macan. Latihan King Kong. Inti dari latihan ini adalah mengulang-ulang ucapan kata king dan kong pada nada yang sangat tinggi dan tempo yang sangat cepat dengan seluruh rentetan variasi dari nada rendah ke nada tinggi. Setelah kira-kira 5 menit akan mencapai skala vokal yang tinggi dan nampak sebagai sesuatu yang baru. Latihan lala. Latihan dimulai dengan berjalan sekeliling serta menyanyikan lala. Kemudian merebahkan diri terlentang di atas lantai. Lalu lala diulang dengan menghadap ke langit-langit, dinding atau lantai sebagai alternatif suara kepala, perut, dan diafragma. Longgarkan perut dan mendorong resonator yang terletak di perut. Setelah latihan ini, tetap terlentang di atas lantai untuk beberapa saat. Istirahat secara penuh. Latihan kucing. Meong kucing dengan daya penyampaian yang paling luas dari intonasi, nuansa-nuansa, dan pitch. Sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada yang salah atau yang janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.